Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah raya pada hari Minggu ini. Mari kita satukan hati kita buka lahan daripada tanah hati kita supaya menjadi tempat yang subur untuk benih firman Tuhan boleh ditanam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kasih karunia-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengar isi hati-Mu, kami boleh belajar, duduk diam seperti Maria, kami boleh mendapatkan benih itu, termeteraikan dan menjadi bagian daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap daripada kami yang mendengar, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul topik pada hari ini adalah mengenai kasih yang sudah dingin ya. Jadi ini kaitannya dengan akhir zaman, saudara. Kita lihat di Matius 24 itu bicara mengenai bagaimana muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, kapan akhir zaman? Dan Tuhan memberikan ini menjadi bagian dari yang terakhir ya, tanda daripada akhir zaman, yaitu apa? Di Matius 24 ayat ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dikatakan firman Tuhan ngomong, bertambahnya kedurhakaan, kasih menjadi dingin. Tapi kita tetap harus bertahan sampai kepada kesudahannya supaya kita tetap selamat. Nah, apa yang dimaksud dengan kedurhakaan? Bertambahnya kedurhakaan. Ya kita semua tahu hari-hari ini kehidupan di dunia ini sangat, ya kalau saya bandingin dengan waktu saya masih muda, 30-40 tahun, itu yang namanya kriminalitas itu sekarang luar biasa, tidak karu-karuannya ya. Istilahnya bunuh orang kok sedemikian gampangnya, lalu bahkan terhadap anaknya sendiri pun orang tua tidak begitu mengasihi, bahkan cenderung mereka memanfaatkan, abuse ya, pedofil. Lalu kita bicara mengenai perampokan, pembulian, dan banyak hal yang terjadi. Bahkan kita kalau lihat kembali ke zamannya Sodom dan Gomora ini kan kayak berulang kembali. Jadi memang sesuatu yang sifatnya durhaka ya, inequity atau kejahatan itu luar biasa. Dan si jahat ini betul-betul seperti binatang buas yang mengaum-ngaum ya, tidak pernah tidur, selalu mencari mangsa. Sehingga ketika kita tidak siap, kita akan diterkam, dipermainkan dan jatuh ke dalam lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya. Nah, Tuhan ngomong, karena kedurhakaan itu terjadi, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi orang itu kalau sudah, misalnya orang kalau sudah kena bully ya, orang misalnya kena bully, otomatis dia juga cenderung bisa membuli orang lain. Kita bicara misalnya dalam satu keluarga. Di dalam keluarga itu terjadi KDRT. Terus antara suami istri. Terus anaknya itu melihat, oh ada KDRT. Nanti cenderung anaknya itu bisa punya keluarga dan melakukan KDRT. Sehingga apa? Kasih itu menjadi dingin. Karena apa? Kedurhakaan yang terjadi. Dan kedurhakaan itu disebabkan oleh si jahat. Si jahat itu selalu seperti singa, mengaum-ngaum mencari mangsa. Begitu ada yang bisa diterkam. Nah, masalahnya di situ. Makin mendekati akhir zaman itu makin buas, makin luar biasa. Dan makin banyak orang yang terjerat dalam kedurhakaan. Sehingga apa? Kasihnya manusia ini menjadi dingin. Kenapa? Kasih itu penting sekali, saudaraku. Kita kalau lihat di Markus 12 ya, ayat 29, 30, 31 ya. Coba kita buka sebentar ya. Pada waktu orang-orang bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah kita lihat sebenarnya Alkitab itu bicara mengenai dua hukum ini, hukum kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, termasuk kepada diri sendiri. Dan itu merupakan semua bagian dari Alkitab, hukum utamanya. Bahkan 10 hukum Taurat itu dibagi dua bagian. Satu hubungannya vertikal, satu lagi ayat 5-10 itu hubungannya horizontal, sesama, mengasihi. Salib ya,
Pikul salib itu berarti apa? Memikul hubungan kasih antara kita dengan Tuhan, memikul hubungan kasih antara kita dengan sesama. Tetapi yang terjadi adalah si jahat ini berusaha mengacau. Si jahat berusaha mengacaukan rencana Tuhan untuk mempraktekkan mikul salib kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama pada akhir-akhir zaman ini. Sehingga apa? Sehingga banyak manusia jatuh dalam jebakan ini. Hatinya jadi dingin. Dulunya yang dipenuhi oleh kasih, tapi karena dia sudah jahati sama orang, jadi kepahitan, jadi sakit hati. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tetap selamat sampai pada akhirnya? Pertama, kita harus melihat jenis kasih yang bagaimana yang kita harus mengerti. Kalau dalam bahasa Yunani, ada 4 tipe daripada kasih. Pertama adalah kasih agape. Agape itu bicara mengenai kasih spirit, kasih yang memberi, tak minta balik, kasih yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Yohanes 3:16 mengatakan, begitu besar Allah mengasihi, itu pakai agape. Mengasihi tanpa minta dibales ya, itu agape. Dan itu spiritual, saudara. Satu jenis kasih agape. Jenis yang lainnya adalah kasih filio. Kasih filio itu bicara mengenai hubungan dengan sesama. Hubungan dengan teman, dengan sosial ya, dengan teman-teman di pergaulan. Itu filio, kasih filio namanya. Terus yang ketiga adalah kasih storge. Storge itu bicara mengenai hubungan di dalam keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, ya. Bicara mengenai mental kita, psikis kita, ya, kejiwaan kita. Itu dibentuknya di dalam keluarga. Jadi kalau kita ini lahir di dalam keluarga yang harmonis, yang mungkin orang tua saling mencintai dan sering berinteraksi dengan anak, kita tidak akan merasakan kekurangan dalam rumah tangga kita. Karena dalam rumah ini kejiwaan kita jadi terbentuk dengan baik. Sehingga kita tidak selalu mau cari perhatian, tidak selalu merasa tidak dipercaya. Tapi kita merasa secure, aman, nyaman. Ya. Karena apa? Karena keluarga kita menyediakan itu. Ya, itu kasih storge. Sehingga kejiwaan kita menjadi baik. Tetapi seringkali yang terjadi adalah tidak seperti itu. Dalam keluarga mungkin dua orang tua sibuk cari duit, ya. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk mendampingi anak-anaknya, sehingga anaknya akhirnya keluar. Nah, di luar ini jahat, saudara. Di luar ini masyarakat ini kan ya karena kedurhakaannya yang semakin menjadi-jadi itu, sehingga ya kita lihat saja sosmed, pembulian, ya kita lihat di mana di kejadian-kejadian sehari-hari yang terjadi, yang dilaporkan itu semua menunjukkan pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Itu membuat hatinya orang ini menjadi dingin. Nah, sebab ini kalau tidak diselesaikan terus-menerus seperti itu, kejiwaannya maka makin hari kasihnya makin dingin. Dan bahkan itu akan merusak nanti kalau dia masuk ke dalam satu biduk rumah tangga, itu akan dibawa. Kasih yang dingin itu akan dibawa dan dipraktekkan dalam keluarganya. Nah, ini sekedar melihat gambaran daripada kasih. Dan kasih yang keempat adalah mengenai fisikal, mental, eros ya. Eros itu bicara mengenai daya tarik fisik antara berlainan jenis. Tetapi hari-hari ini si iblis mengacaukan gambar dan rupanya manusia. Sehingga apa? Sama jenis pun mereka melakukan. Kasih yang dinamakan eros. Atau lust ya, atau nafsu. Nafsu ya, kita bicara kalau eros itu jasmani. Keinginan jasmani itu untuk dipuaskan, itu adalah eros. Itu lust, bukan love, itu bukan kasih, tapi lust. Lebih dalam bentuk pemuasan tubuh jasmani. Dan hari-hari ini sudah dikacaukan sedemikian rupa. LGBT, homoseksualitas itu bukan cuma 2-3 tipe, bahkan ada sampai berapa puluh tipe. Di Taiwan, di Thailand itu bahkan terakhir sudah diresmikan perkawinan sama jenis. Ya meskipun puji Tuhan di Amerika Donald Trump menolak hal itu dan menetapkan gendernya orang itu hanya 2, laki-laki dan perempuan. Sama seperti yang telah Tuhan ciptakan ya. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Kejadian 1 ayat 26-27, kita diciptakan segambar dan serupa. Rupanya apa? Laki-laki dan perempuan. Dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, iblis itu merusak gambar dan rupa kita. Sehingga apa? Rupanya, mestinya laki-laki dan perempuan diubah tidak karu-karuan, sehingga ketika kita tidak kembali ke fitrah kita, dan tidak kembali kepada Tuhan, maka gambar kita pun tidak akan bisa dipulihkan. Kalau gambarnya tidak dipulihkan, otomatis rupanya juga tidak dipulihkan. Gambarnya apa? Gambarnya adalah bahwa kita ini adalah manusia roh, manusia yang dimenteraikan oleh roh Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas setelah kita membahas masalah kasih ini. Dan kasih ini sangat penting, saudara. Karena apa?
Karena tanpa kita memiliki kasih yang spiritual yang daripada Tuhan, itu kita ini kayaknya nggak punya kasih. Bahkan dikatakan kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Loh, gimana Pak? Loh iya, begitu besar Allah mengasihi saudara dan saya, sampai dia rela mengorbankan anaknya tunggal, supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya beroleh kehidupan yang kekal, diselamatkan, ditebus dosanya. Ya, mengasihi agape. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita menerima kasih Tuhan, kita merespon dengan, ya Tuhan, aku mau. Aku beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau menerima kasih-Mu, pengampunan-Mu, kasih karunia. Maka dengan itu kita akan menerima kasih itu dalam kehidupan kita. Ibaratnya seperti ini, kalau kita lihat di PPT yang di depan ya, kita tuh bukan matahari. Kalau matahari itu punya sinar ya, punya kasih, menyinarkan kasih. Ya, kita ini bulan. Bulan itu enggak punya apa-apa, enggak punya sinar, tapi dia merefleksikan sinar daripada matahari. Makanya kadang-kadang ada bulan sabit, tambah setengah besar sampai bulan purnama. Ketika bulan itu penuh mendapatkan refleksi dari matahari, dia akan menjadi bulan purnama yang bulat besar. Kalau dia hanya kelihatan sedikit, bahkan kadang-kadang tidak kelihatan, dia tidak memantulkan apa-apa, bulan menjadi gelap. Demikian saudara dan saya, ketika kehidupan kita tidak bisa merefleksikan kasih yang Tuhan berikan, yaitu kasih agape, kasih spiritual, maka kita tuh akan menjadi, kasih kita itu menjadi dingin. Nah, ini saling berkaitan, ya, gambar dan rupa. Segambar itu karena kita adalah diciptakan manusia roh, serupa karena kita laki-laki dan perempuan. Kalau kita gambarnya hilang, kita tidak terima roh Tuhan. Hanya orang yang menerima roh Tuhan, hanya orang yang mengalami kelahiran baru. Gimana kelahiran baru? Ya, kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beriman, kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan oleh Roh Kudus itu kita akan lahir baru. Karena oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga di mana? Kerajaan sorga ada di dalam tubuh kita. Karena kita adalah bait Allah. Dan Allah bertahta di dalam bait kudusnya. Di mana? Di dalam diri kita. Jadi kita perlu urapan Roh Kudus, meterai Roh Kudus untuk kita bisa menjadi manusia yang lahir baru, untuk memulihkan gambar Tuhan. Sehingga ketika gambar Tuhan itu pulih, kita menjadi makhluk spiritual, menjadi manusia roh, manusia ilahi, maka kita mampu merefleksikan kasih yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya kasih kita tidak dingin. Dan setelah itu kita harus juga memulihkan rupa kita, karena keserupaan itu tidak langsung pulih, saudara. Keserupaan pertama adalah gender laki-laki dan perempuan. Keserupaan kedua adalah makin hari makin diubah menjadi makin serupa seperti Kristus. Punya 5 buah roh. Dan itu mengalami satu proses transformasi yang akan berjalan. Bukan hari ini saudara tobat, langsung saudara menjadi pendeta, saudara menjadi orang yang sangat bijak, enggak. Tapi itu melalui sebuah pertumbuhan rohani. Dari anak-anak yang hanya minum susu, sampai makanan keras, sampai Anda menjadi dewasa, bahkan saudara dan saya akan dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Jadi tidak ada jalan lain, saudaraku. Kalau kita buka, caranya supaya kita masih bisa tetap selamat melewati semua adalah kita harus 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kita harus bergaul. Istilahnya bergaul, kumpul dengan Tuhan hari demi hari supaya kita bisa merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Keluar, memancar keluar. Seperti bulan memancarkan kasih Tuhan keluar. Supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Karena dengan semakin kita mengenal Tuhan kita melalui firman-Nya, melalui perenungan, melalui pembacaan, melalui pujian penyembahan kita, melalui kehidupan doa kita, maka kasih karunia-Nya akan makin berlimpah dan damai sejahtera itu akan makin penuh dalam kehidupan kita. Nah, dengan itu, maka di ayat 3-nya, 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Jadi kalau kita mau menerima, beriman dan mau untuk betul-betul mengenal Dia, makin mengenal Dia, kumpul. Istilahnya kumpul itu melalui apa? Melalui kehidupan spiritual kita. Latihan ibadah kita.
Karena Allah adalah roh. Kita harus masuk ke dalam satu pertemanan yang bersifat spiritual, bersifat rohani. Ya, kalau di sini dikatakan Tuhan telah menganugerahkan keilahiannya kepada kita, supaya kodrat ilahi kita atau urapan Roh Kudus, meterai Roh Kudus kita ini betul-betul bisa membuat kita tuh kumpul ya, menyerap. Istilahnya seperti kalau Musa dulu dipanggil pada waktu dia memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun, dia dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam kemah pertemuan. Itu Musa itu menyerap sinar kemuliaan Allah karena dia berbicara muka tatap muka dan mukanya bercahaya karena kemuliaan Allah. Dan dia keluar dari kemah itu, semua orang melihat begitu terang mulianya sinar daripada Allah yang ada dalam diri Musa. Itu adalah gambaran ketika saudara dan saya berkumpul dengan Tuhan, makin hari makin mengenal Tuhan, makin menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan, makin menyadari kita itu sudah diperdamaikan, sudah aman, sudah dijamin keselamatannya dan kehidupan kita di masa depan. Maka hidup kita akan bisa memancarkan kasih Allah kepada hidup di sekitar kita. Karena apa? Saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Berkat yang gimana Pak? Berkat yang Tuhan berikan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa pancarkan melalui kehidupan kita. Sehingga apa? Meskipun hari sudah mendekati hari Tuhan, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Kedurakan meningkat, tapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita bisa memancarkan kasih yang daripada Tuhan, kasih kita tidak akan menjadi dingin, bahkan kita akan memancarkan kehangatan. Karena apa? Sebagai bait Allah, Roh Kudusnya, kemanapun kita pergi, kita membawa Roh Allah bersama-sama dengan kita. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kehangatan, ada sinar, ada terang yang menerangi dunia, sehingga membuat kita, saudara dan saya, bisa luput dari hawa nafsu dunia. Tidak ada jalan pintas, saudara. Ya, mungkin saudara ngomong, oh ya orang hatinya dingin, kasihnya dingin karena mungkin kejiwaannya rusak, mesti ke psikiatris di treatment ya, kejiwaannya di terapi. Oh baik, tetapi ingat, itu hanya sementara. Secara manusia memang bisa di kognitifnya, alam sadarnya itu diberi satu masukan yang bisa dimengerti secara logika, dan kalau orang yang mau berubah. Tetapi seringkali manusia itu bertindak bukan cuma dari alam sadarnya, tetapi dari alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu dikontrol oleh Roh Tuhan. Ya, kalau saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu akan dimeteraikan dalam hidup saudara, dan itu akan menguasai alam bawah sadar saudara. Tapi kalau saudara belum betul-betul lahir baru, belum betul-betul mengenal kasih Kristus, mari, hanya dengan itu saudaraku, maka kita akan bisa tetap melewati masa-masa akhir zaman ini sampai pada hari Tuhannya, kita akan tetap selamat. Ayo kita mulai serius latihan ibadah, betul-betul menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita secara penuh dan mau untuk memikul salib, yaitu hubungan kasih kepada Allah, kasih bersama dan kepada diri sendiri, dan kita latih manusia rohani kita supaya ketika saatnya tiba kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menemukan iman itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, mengingatkan setiap daripada kami untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kedurhakaan ini Tuhan, supaya kami tetap boleh bertahan sampai pada akhirnya. Biarlah Kau izinkan Roh-Mu yang menguasai kehidupan kami, membuat kami melatih ibadah kami, membuat kami mengenal Engkau, Yesus, baik Allah kita, lebih lagi, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera itu lebih banyak lagi memenuhi kita. Dan kodrat ilahi yang Kau berikan kepada setiap daripada kita yang percaya, boleh menuntun memimpin kami, makin hari makin menyerupai Kristus, makin hari makin menjadi berkat, makin hari makin mengasihi seperti Engkau mengasihi semuanya dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menyertai, menghibur, memimpin, menolong, memberkati, melindungi setiap daripada kita mulai dari sekarang sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.